Dan juga bagi saudara-saudara yang masih online, ya saudara juga Happy New Year buat saudara. Saya percaya tadi saya ingin mengawali ini karena saya minta supaya doa anak ini menjadi juga doa kita. Ya, supaya saudara jangan takut, iblis sudah dikalahkan, semuanya sudah menjadi milik kita. Ya, bagian kita adalah apa? Moving forward. Saudara ada di dalam hal yang Tuhan juga sedang kerjakan. Pagi ini, saudara saya ingin berbicara tentang satu tema, rise and move forward. Menyambung apa yang saya khotbahkan di awal Desember yang lalu, di dalam moving forward ini. Saudara saya ingin supaya apa yang dikerjakan 2 tahun yang lalu juga saudara tahu bahwa kita mulai dengan menjadi murid Kristus sebagaimana visi kita. Ya, menjadi murid Kristus melalui komunitas yang sejati. Ya, untuk memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi, ya, untuk mendatangkan kerajaan Allah di dalam setiap bidang kehidupan. Ya, nah kita mulai dengan murid Kristus tahun 1 tahun yang lalu, saudara kita juga penuhi dengan komunitas, ya, bahkan juga tahun ini saudara kita ingin moving forward, ya. Jadi saudara saya sudah khotbahkan di Desember yang lalu dan di penutup di tahun yang penutup itu saudara saya berbicara tentang bagaimana kita harus mempersiapkan untuk ada pemisahan dan juga ada pemurnian. Ya, apa yang saudara mesti kerjakan di tahun ini yaitu mengubah cara ibadahmu saudara. Ya, ibadah harus diubah di dalam juga ibadah di dalam roh dan kebenaran. Ada 3 unsur yang saudara mesti juga penuhi. Saya sudah berbicara ini bahwa juga saudara mulailah ibadah saudara dengan takut dan gentar dan hormat kepada Tuhanmu. Ya, karena saudara di dalam gereja sekarang ada banyak juga orang melakukan dosa tapi tidak merasa apa-apa. Kita perlu untuk ada pemurnian ini. Ya, kita mesti pisahkan apa yang tidak benar dengan apa yang benar. Ya, firman Tuhan ini lebih jauh lagi. Dan saya juga minta lagi ibadah kita bukan saja juga harus tulus hormat, tapi saudara juga ibadah dengan selalu bersyukur. Haleluya. Ada amin. Saudara bersyukur di sini. Saya melihat mungkin masih ada beberapa keluarga, ya termasuk Pak Hengki juga belum ada bersama dengan kita, ya. Mungkin saudara masih ada di luar. Tapi kita percaya khotbah di awal tahun ini, saya ingin supaya juga rise and move forward ini menjadi milik saudara. Haleluya. Ada amin? Karena goncangan akan terjadi, karena ujian akan terjadi, tapi percayalah Tuhan sedang menyertai kita. Ya, mari kita lihat. Untuk kita bisa melangkah maju bersama ini saudara. Di dalam kehidupan kita sehari-hari saudara, ketika kita menyetir mobil, saudara tahu bahwa kaca depan itu saudara, itu lebih besar dari kaca spion, betul ya? Tapi saudara tidak bisa mengabaikan kaca spion itu. Karena waktu kita mundur atau mungkin juga ada hal-hal yang perlu kita lihat di belakang, kita perlu kaca spion. Tetapi untuk maju melangkah terus saudara, tidak bisa kita melihat kepada kaca spion doang. Ya, saya jamin saudara, saya pastikan saudara akan juga nantinya sampai di rumah sakit. Ya, jadi hidup kita ini saudara nggak bisa kita lihat terus ke belakang terus, ya. Spion itu tetap penting saudara untuk kita bisa melihat ke belakang. Tapi kita tidak bisa mengemudi untuk terus menatap spion itu. Saudara mesti lihat ke depan. Ya, haleluya. Ada amin? Ya, jadi kita mesti memaksakan diri kita saudara untuk maju ke depan, ya, supaya juga apa yang ada di depan itu yang Tuhan janjikan, yang Tuhan akan kerjakan menjadi suara profetik kita. Rise and move forward. Bangkit dan melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan mengizinkan saudara untuk kita belajar dari masa lalu kita. Tetapi Ia memanggil kita. Ya, untuk kita bisa melihat ke masa depan kita. Saudara nangkap ini? Nah tahun ini saudara, hal-hal yang tertutup akan dibukakan kepada saudara. Jadi saudara mesti siap ya.
Karena di dalam kita masuk panggilan untuk gerakan kasih Bapa surga. Ini adalah inti yang Tuhan ingin kerjakan supaya lewat usahamu, lewat juga talentamu, lewat profesimu. Tuhan ingin mengerjakan yang besar di depan sana. Dan saudara, jangan mengizinkan saudara masa lalu saudara ini menghambat saudara. Ya, karena dia ingin membawa kita kepada masa depan yang sangat luar biasa. Ayat kunci masih kita gunakan di dalam juga Filipi pasal 3, 13, 14 ini mari kita baca sama-sama. Saudara, dikatakan apa? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara, ini yang Tuhan siapkan kepada kita. Moving forward itu saudara bukan sekedar melangkah ke depan secara jasmani. Tetapi juga kita mesti ada bertumbuh dalam iman. Ya, nanti ini karena supaya hal-hal yang rohani ini akan dibukakan banyak. Dunia tidak bisa mengerti ini loh saudara. Tapi lewat pertumbuhan iman saudara, engkau akan melihat hal-hal yang ajaib. Dan berani saudara mesti meninggalkan masa lalu, kegagalan, luka yang ada dalam hidupmu, ketakutanmu. Dan lalu saudara kita mesti taat berjalan dalam rencana Tuhan ini. Ya, karena nanti tahun 2027 saudara, nah baru kita akan mendatangkan kerajaan. Saya percaya saudara di dalam tahun 2027 engkau akan dipakai Tuhan dengan, saya sudah lihat ini saudara. Saya doa di akhir tahun ini. Saya bilang Tuhan apa yang, ya sampaikan ini. Ya saudara mesti siap berangkat. Coba bilang kanan kiri, siap berangkat ya. Fasten your seat belt. Ya, saudara mesti siapkan dirimu. Ya lihat ini. Ya, Tuhan tidak pernah memanggil kita saudara untuk kita tinggal di masa lalu terus. Melainkan kita mesti hidup di masa depan. Ya, semua kita di sini saudara senang untuk juga berpikir lebih baik dan lebih baik, hidup lebih baik, pekerjaan lebih baik, ya, manusia juga lebih baik, anak-anak kita juga lebih baik, keluarga kita juga lebih baik, pernikahan kita juga lebih baik, dan semua pelayanan kita lebih baik, dan gereja juga bisa lebih baik. Nah ini yang harus ada. Ada 4 tokoh saudara yang saya ingin ambil ini bagian karena mereka sudah mencapai apa yang dikatakan masuk dalam gerakan kasih Bapa Surgawi ini. Saya tahu saudara ada banyak berita-berita buruk juga di akhir tahun ini. Ya, ada banjir besar, ada segala sesuatu dan kita sudah terlibat itu di dalam juga apa yang saudara sumbangkan dan kita melihat tangan Tuhan mengerjakan ini dan saudara sudah dipakai Tuhan. Tapi saya ingin supaya saudara juga masuk nanti di dalam gerakan Bapak, kasih Bapak Surgawi ini dalam profesimu, usahamu. Haleluya. Haleluya. Ya, supaya hal-hal yang hari ini saudara belum lihat, saudara akan lihat di tahun 2026 ini. Ya, selamat datang. Dan kita bersyukur kita ada di sini. Betul? Ya, yang pertama saudara, saya ingin berbicara tentang moving forward itu harus dengan iman. Ini cerita tentang Musa yang diambil dalam Keluaran pasal 14, 15 dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru kepadaku, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Saudara tahu kejadian ini terjadi karena bangsa Israel tidak siap saudara. Karena malam di dalam Keluaran pasal 12 itu kalau saudara juga baca, 2 pasal sebelumnya. Itu terjadi satu perintah yang sangat-sangat luar biasa dan mungkin tidak pernah terpikir oleh mereka. Karena mereka tahu bahwa mereka tidak mungkin bisa lepas daripada perbudakan orang-orang Mesir pada waktu itu. Ya, sehingga malam itu dikatakan ada satu perintah di mana juga pemimpin yang namanya Musa yang dipakai Tuhan dalam proses dia juga sendiri. Tuhan memakai dia, mempersiapkan dia untuk dia juga bisa berbicara saudara kepada juga umatnya dan Allah meneguhkan itu. Proses ini kita juga harus lewati dan saya percaya saudara sedang dipersiapkan untuk ini. Menjadi pembebas
Bagi orang-orang yang sedang terikat dengan berbagai masalah persoalan yang juga mereka hadapi. Ya. Tatkala juga Musa membawa keluar mereka. Yang hari itu saudara, ini buat saya mungkin mereka bilang ini seperti mimpi kita. Rupanya Yesaya juga sudah menubuatkan itu. Ya, Yesaya sudah menubuatkan itu. Bagaimana juga dikatakan nanti kalau saudara lihat engkau ada di dalam gerakan kasih Bapa Surgawi ini. Engkau seperti mimpi. Mimpi yang belum pernah engkau alami. Mimpi yang menjadi nyata di dalam semuanya. Ya. Dan memang mereka tidak siap saudara. Perjalanan mereka ini menghadapi satu masalah. Keluar dari perbudakan. Mereka mempunyai masalah laut Teberau. Saudara, sebagai seorang pemimpin tidak mudah. Musa juga nggak tahu. Yang paling penting keluar dari Mesir. Mereka mesti beribadah, itu perintahnya. Haleluya. Ya, tahun ini juga, maka di bagian akhir, di penutup tahun itu saya katakan kita mesti berubah cara ibadah kita. Kita harus berubah. Dengan takut, gentar, dengan tulus hati, dengan penuh ucapan syukur. Pegang ini, 3 ini saudara. Karena goncangan ini akan datang. Dan memang dunia Pak akan lebih susah. Tapi saya percaya engkau akan seperti mimpi. Mustahil, memang mustahil. Saya harus berkata ini, Musa juga begitu. Tapi Musa mengenal Tuhannya. Ya. Bangsa Israel terjepit saudara. Di depan laut Teberau. Dikejar sama tentara Mesir. Dan saya selalu berulang-ulang katakan. Orang yang bersungut-sungut mungkin saudara juga ini. Ini Musa yang bikin susah kita ini. Suruh jalan kaki. Nah ditanya mau kemana? Enggak tahu. Pokoknya ke tanah perjanjian. Haleluya. Haleluya. Saudara juga kalau bilang. Lu tahu kan benar masa depan. Ngomong itu pendeta ngomong masa depan. Masa depan apa gitu loh. Dunia ini gelap. Lah, kalau saudara ngikutin dunia ini pasti gelap. Itu sudah dijamin. Karena memang sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Kekelaman akan juga menguasai bumi ini. Tapi terang Tuhan akan memimpin kita. Makanya Natalan kemarin itu adalah follow the light. Ikuti terang itu. Karena terang itulah yang akan membawa saudara kepada juga masa depan saudara. Haleluya. Haleluya. Ada di tanganmu. Ada di tanganmu. Sekali lagi saudara. Boleh? Lihat tanganmu. Kau sudah dapat sesuatu? Ya? Kau sudah dapat sesuatu dengan mata imanmu loh saudara. Ya? Apa usahamu? Keluargamu? Apa yang sedang Tuhan ingin kerjakan saudara ini? Lebih besar. Dan memang sudah orang-orang yang bersungut-sungut pasti yang paling belakang. Itu yang paling bersungut-sungut lagi. Dia lihat, betul kan? Makanya kita salah kayaknya ngikutin Musa ini. Ya, sekarang ini coba lihat. Yang kita hadapi masalah. Saya tidak menjanjikan tidak ada masalah. Tapi kesusahan hari ini, selesai hari ini. Kesusahan besok, besok lagi. Iman kita akan terus nambah terus. Selama masih hidup saudara, tantangan harus kita hadapi. Dan Tuhan janji kemenangan ada di kita. Bagaimana? Makanya saudara yang pertama yang saudara mesti adalah untuk moving forward. Itu mesti berjalanlah dengan imanmu. Musa saudara di dalam juga masa-masa sulit dia berdoa kepada Tuhan berseru. Tuhan apa yang saya mesti lakukan? Dan Tuhan katakan, berangkatlah sekarang. Sudah tahu yang dilihat apa di depan? Laut. Coba bagaimana? Maksud Tuhan apa ya? Cuman di dalam ayat itu tidak ada saudara. Tatkala juga saudara, Tuhan berkata berangkat sekarang. Dia belajar untuk mengangkat tongkatnya kata Tuhan. Dan mulai berjalan. Dan saudara, itu adalah jalan tol pertama di seluruh dunia yang paling keren. Coba lihat jalan tol kita di sini.
ada yang kanan kiri. Saudara bisa lihat akuarium. Saudara pernah masuk di Ancol kan? Ada yang namanya lorong itu. Saudara lihat ikan pari, pada potret-potret. Sepanjang itu sambil jalan juga saudara, rasanya udah di dalam laut begitu ya. Walaupun juga kita gak pernah pakai masuk di dalam laut, tapi ya minimal pernah potret lah sama ikan hiu segala macam. Itu aja udah bangga, tapi hari itu saudara, bangsa Israel dibawa untuk jalan tol pertama saudara. Yang dibuat oleh Tuhan, tangan Tuhan berkuasa, air terbelah. Mereka lihat itu ikan hiu, ikan kerapu, waduh hebat-hebat mendengar saudara. Ya, belum pernah loh mereka mimpi seperti itu. Engkau mau melangkah dengan iman. Engkau akan lihat jalan akan terbuka, bukan jalan tertutup. Jalan akan terbuka, dari tertutup akan terbuka. Dan kau akan melihat hal yang ajaib. Karena saudara, moving forward ini pelajaran yang kita mesti tahu. Seringkali dimulai saat kita melangkah dulu. Saudara mesti berani melangkah. Coba katakan lagi, berani melangkah. Dengan iman. Makanya saat teduh itu penting. Jangan juga ada teduhnya doang saudara. Tapi mesti ada saatnya untuk saudara berteduh di bawah kaki Tuhan. Untuk saudara bisa menerima iman yang akan juga mendatangkan kemenangan setiap hari. Ya, Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru. Tapi Tuhan menjanjikan pertolongan selalu ada. Buat kita yang berharap kepada Dia. Ya, bangsa Israel terjepit di depan laut terbelah. Dikejar tentara Mesir. Secara logika saudara, mustahil untuk maju. Namun Tuhan berkata apa? Berangkatlah. Saudara dengar suara Tuhan ini? Berangkatlah. Langkahkan kakimu. Dan ketika Musa melangkah dalam iman, laut terbelah. Saudara, mungkin dalam sehari-hari hidup kita sama seperti juga seseorang ini saudara harus menyeberang di jalan besar yang begitu ramai. Saudara pernah mungkin yang pergi ke Shibuya atau lihat itu apa itu viral saudara di medsos saudara, ya di HP saudara. Saudara lihat ada satu jalan di Shibuya itu yang persimpangannya begitu banyak saudara. Tapi tatkala penyeberangan itu semua pada waktu yang sama. Jadi Jadi saudara mesti tahu dulu tujuan mau kemana. Ya, saudara jangan asal ikut-ikut orang loh. Cuma orang lain mau kemana? Ini karena ada simpangnya begitu banyak saudara. Jadi kalau mau ke mana? Nah kalau juga di Malaysia sekarang itu ada yang model-model kayak Shibuya juga. Jalan Alor atau apa tuh yang mau ke pavilion. Ya, jadi saudara mesti ingat. Saudara jangan salah. Mau belanja apa? Saudara mesti tahu kemana arahnya. Kalau pakaian depan semua segala macam, nah itu ke pavilion. Tapi kalau saudara salah jalan ke Alor, saudara bisa ketemunya duren saudara. Ya, itu beda-beda lagi. Ya makanya saudara, seperti kita juga. Kalau juga sudah lampunya hijau saudara mesti jalan. Kalau saudara tidak bertindak, saudara akan tetap ada di situ. Kita mesti melangkah dengan iman. Haleluya. Ya, bangsa Israel juga menghadapi satu posisi seperti itu. Di depan laut, di belakang musuh, dan di samping ketakutan. Ini air bisa nahan apa enggak ya? Kita habis apa enggak ini? Ya, percayalah. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Kalau Tuhan sudah memulai sesuatu dan kalau Tuhan berkata kepada kita, berangkatlah. Kita mesti berangkat. Ya, ingat loh saudara. Kadang Tuhan tidak langsung membuka jalan. Ingat ya. Coba bilang kanan kiri, ingat ya. Tuhan gak langsung doa, jalan terbuka. Enggak. Kadang-kadang gak begitu ceritanya. Maunya kita begitu. Tapi Tuhan gak selalu begitu. Ya, kita mesti apa? Tapi Tuhan menunggu kita melangkah dalam iman terlebih dahulu. Baru jalan terbuka. Nangkap saudara? Nangkap saudara? Ini firman Tuhan. Jadi saudara mesti melangkah, berangkatlah. Ya. Ada satu lagu Bung Eli. Saudara yang dia ciptakan. Mungkin ini bisa jadi lagu wajib kita sepanjang tahun saudara. Saudara ingat ini. Ya katanya apa? Langkahkan kakimu, berjalanlah
Nah itu. Bisa? Bisa ini? Ada? Angkatkan kakimu, berjalanlah dalam kuasa-Nya. Nyanyi dan bersorak, raih kemenangan. Pandanglah ke depan, tersedia tanah perjanjian. Nyanyi dan bersorak, raih kemenangan. Amin. Amin saudara. Siap gak nih? Wah kelihatan kayaknya saudara gak semangat loh. Ini minggu pertama di tahun yang baru. Kalau nyanyinya saudara, kalau saudara tidak bisa nyanyi yang baik, saudara tidak akan bisa meraih kemenangan. Boleh. Tolong mungkin tim pujian boleh juga ini. Mesti semangat ini nyanyinya saudara. Ya, saudara gini. Saya harap saudara. Nyanyian ini dibuat, saya percaya Bung Eli juga mendapatkan ini dengan satu perenungan yang dalam. Saya tahu itu. Ya. Dan lagu ini kalau kita nyanyikan dengan iman kita, ini berbeda. Nyawanya itu ada saudara. Ya, dan kita mendapatkan rema loh buat hidup kita. Ya, boleh? Raymond bisa ada bersama dengan saya, gak apa-apa Raymond. Langkahkan kakimu, berjalanlah Kita bangkit berdiri dalam kuasa-Nya. Nyanyi dan bersorak, raih kemenangan. Pandanglah ke depan, telah tersedia tanah perjanjian. Nyanyi dan bersorak, raih kemenangan. Langkahkan kakimu, berjalanlah dalam kuasa-Nya. Nyanyi dan bersorak, raih kemenangan. Pandanglah ke depan, tak tersedia tanah perjanjian. Nyanyi dan bersorak, raih kemenangan. Dari awal, langkahkan kakimu, berjalanlah dalam kuasa-Nya. Nyanyi dan bersorak, raih kemenangan. Pandanglah ke depan, tak tersedia tanah perjanjian. Nyanyi dan bersorak, raih kemenangan. Nyanyi dan bersorak, raih kemenangan. Nyanyi dan bersorak, raih kemenangan. Silakan duduk. Saya percaya saudara, kalau juga mereka sudah tahu lagu ini, waktu mereka melewati laut Teberau, saya percaya ada kuasa yang akan mengikuti mereka. Tidak lagi ada ketakutan. Kita raih kemenangan ini. Tahun depan adalah tahun yang menjadi milik kita. Iya, memang ada pemisahan. Iya, memang ada pemurnian. Tapi ini menjadi milik kita. Milik kita. Saudara-saudara mesti dapatkan di awal tahun ini. Kalau saudara tidak nangkep ini saudara, ini tidak akan membuat saudara untuk juga saudara berani untuk melangkah. Ya memang saudara tidak sebagaimana yang mungkin kita harapkan di dalam doa kita. Tapi percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Karena ada unsur lain saudara. Itu tadi saya bilang. Kadang Tuhan tidak langsung membuka jalan. Tapi menunggu kita melangkah dalam iman terlebih dahulu. Tokoh yang kedua untuk moving forward ini. Saudara mencapai masuk ke dalam gerakan kasih Bapa Surgawi ini. Adalah ketaatan. Ayat di dalam Kejadian 12 ayat 1 ini. Dikatakan apa? Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Kemana? Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Abraham saudara. Dengan segala masalah juga problem banyak ada dalam diri dia. Karena memang dia dalam pergumulan. Di mana juga dari hari demi hari dalam pernikahan mereka. Sampai juga hari tua mereka saudara. Umur kita ini seperti kita. Yang sudah lewat menopause. Dan janji itu belum kelihatan. Dia sedang menghadapi itu. Tapi dia tidak pernah berhenti untuk percaya kepada Tuhannya. Ayo saudara. Engkau mesti lihat masa depanmu sebagaimana yang Tuhan lihat. Kalau saudara terus melihat kepada dirimu, sampai kapanpun engkau tidak akan bisa maju, berjalan, masuk ke tanah perjanjian. Abraham akan disebut bapak orang beriman. Bahkan dikatakan katanya, keturunanmu akan ada di mana-mana katanya. Wih, luar biasa. Sekali lagi saudara, Abraham tidak tahu kemana ia akan pergi. Tetapi ia tahu siapa yang memanggilnya. Bagaimana dengan hidupmu? Pagi ini, saudara yang di rumah juga, engkau kenal dengan Allahmu? Kalau engkau ada telepon saudara dan telepon itu keluar nomor dan namanya saudara, pasti saudara akan ambil, betul? Karena saudara kenal. Ya, sekarang kan banyak ini yang kadang-kadang keluar nomornya, tapi kalau ada mereknya Grab atau Gojek, ya udahlah, itu berarti ada berkat buat kita mungkin. Tapi hari ini, apakah engkau kenal dengan Tuhanmu? Karena Abraham tidak tahu dia harus kemana. Dia berangkat dari juga dari kemustahilan, saudara. Memang ini loh, saudara. Saya nggak tahu ya. Tapi hari-hari ini, saudara lihat Israel itu sangat luar biasa sekali. Ya, dia bisa mengubah, saudara. Itu padang gurun, itu menjadi kebun anggur. Sebagaimana yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Karena dia pegang janji Tuhan itu loh saudara. Dan hari ini di padang pasir itu saudara, itu diubahkan. Dan teknologi ini saudara, digunakan juga di Tiongkok. Dan saudara tahu, Tuhan sedang mengerjakan ini. Ayo, engkau adalah bangsa pilihan Tuhan. Umat kepunyaan Allah. Bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Biarlah permulaan minggu di awal tahun ini, saudara bisa lihat tanah perjanjian. Apa yang Tuhan sudah sediakan, itu mungkin hari ini belum pernah engkau pikirkan sebelumnya. Mana mungkin padang pasir bisa diubahkan menjadi perkebunan pisang. Itu saya lihat sendiri saudara. Bagaimana mungkin bisa diubahkan menjadi juga kebun anggur sebagaimana yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Padahal itu jauh sebelumnya. Itu bicara tentang hal-hal yang rohani buat mereka. Tapi terwujud dan saya percaya apa yang Tuhan kerjakan di alam ini. Tuhan akan kerjakan juga di alam rohani. Ya, jangan ada kekeringan rohani hari ini. Dalam nama Yesus. Ya, ia meninggalkan saudara dari zona nyaman dia. Untuk belajar taat melangkah. Iman tidak cukup, tapi harus dilakukan dengan perbuatan. Ketaatanmu saudara akan juga membawa saudara kepada juga panggilan sorgawi. Mungkin kau berkata, saya udah tua Pak Sofyan, mau apa lagi? Enggak saudara, engkau bisa berdoa. Meminta visi Tuhan untuk anak-anak cucumu, generasimu. Yang di bawahmu itu loh. Membutuhkan doamu loh. Tidak ada yang nganggur. Coba colek kanan kiri. Enggak boleh ada yang nganggur. Ayo mesti move on. Move on. Moving forward. Maju, melangkah. Ayo jangan lagi lihat segala sesuatu yang ada di belakang. Tapi biarlah ini menjadi satu tekad kita saudara. Ya biar
Saya berdoa banyak supaya juga tahun ini saudara. Benar-benar Tuhan akan nyatakan mana orang yang beribadah dengan mana orang yang belum beribadah dengan Tuhan. Dengan benar ya. Saya percaya Tuhan akan menyertai saudara. Ketaatan daripada juga Abraham ini membawa dia kepada janji Tuhan. Ya, kepada juga apa lagi? Berkat yang Tuhan katakan lewat keturunanmu, lewat apa yang dikerjakan saudara, selalu ada berkatnya. Dan janji untuk dia juga bisa memperoleh keturunan Tuhan nyatakan. Moving forward saudara, menuntut ketaatan total. Coba bilang kanan kiri lagi apa? Ketaatan harus total. Totalitas itu penting. Nggak bisa separuh-separuh. Hari ini kita taat. Besok hari tidak taat lagi. Besok lagi baru taat lagi. Hari kapan lagi juga baru tidak taat lagi. Mana ini? Oh, jangan saudara. Kita mesti terus taat dan taat terus. Sampai juga semua yang menjadi janji Tuhan. Apa yang juga belum terlihat hari ini. Saudara itu sampai nyata sekali. Supaya apa? Kita mesti berani melangkah. Melangkah dengan iman. Melangkah dengan juga ketaatan. Dan di situ semua janji Tuhan itu ada di situ. Apa yang kau doakan, di situ yang Tuhan kau bisa temukan. Bukan apa yang kau pikir, bukan. Tapi tatkala kau melakukan dengan iman, tatkala kau lakukan dengan ketaatanmu, di situ janji Tuhan itu ada di sana semua. Dan kau akan mendapatkan yang dikatakan berkat. Bahkan juga hal-hal yang kau harapkan untuk masa depanmu. Pelajaran di dalam moving forward ini menuntut ketaatan total. Ya meski katanya apa? Masa depan belum terlihat jelas. Saudara mau tetap maju terus? Kita sama-sama ya. Ya, together we can. Bersama-sama kita bisa. Saudara bukan saudara saja. Dan saya In the percaya. name of Jesus. Ya. Supaya juga doa anak ini buat kita semua terjadi. Setan sudah dikalahkan, saudara. Jangan takut lagi, saudara. Seperti anak kecil, saudara. Di dalam kegelapan, kalau dia tahu dengan siapa yang menggenggam tangan dia, dia tidak akan pernah takut. Karena dia tahu ini bapaknya. Bapaknya akan menunjukkan, walaupun mungkin dia gelap, dia nggak tahu. Tapi dia percaya bapaknya akan mengeluarkan dia dari semua kegelapan. Engkau mesti percaya ini. Ya. Ada amin? Sekali lagi, coba buka tanganmu. Sudah lihat sesuatu? Ini kita sudah 2 tokoh ini. Sudah lihat sesuatu? Saudara mesti lihat sesuatu nih. Walaupun belum terlihat sekarang. Tapi dengan imanmu, kau lihat. Tahun ini akan menjadi milikmu. Tahun ini akan menjadi berkat yang Tuhan sediakan itu sudah ada. Aku akan terus berjalan terus. Moving forward. Apa? Rumahmu yang kau inginkan? Apa? Usahamu yang kau inginkan? Apalagi yang kau mau? Itu sebenarnya bonus saudara. Tapi yang paling penting adalah lewat semua ini engkau harus memenuhi panggilan Bapa Surgawi itu loh. Kalau Musa dipanggil untuk membebaskan bangsa itu, saya percaya saudara juga akan dipakai Tuhan untuk membebaskan orang-orang yang terikat dengan banyak masalah. Engkau akan dipakai Tuhan juga untuk menjadi satu cermin, satu juga bukti bahwa tatkala engkau belajar taat saudara seperti Abraham, semua janjinya orang akan lihat, ih Bapak itu ya luar biasa loh. Kalau dia ngomong ya mantep banget gitu loh. Dan saya dapat loh sesuatu apinya. Nah, itu saudara tidak mudah loh. Orang mungkin punya karisma saudara, tapi belum tentu bisa punya urapan. Urapan itu mesti didapat dari hubungan saudara dengan Tuhanmu. Ya. Saudara, Abraham tidak tahu kemana ia pergi. Namun dia tahu Tuhan yang memanggilnya. Moving forward saudara. Bukan cuma soal tahu semua jawaban.
Sekali lagi, moving forward itu bukan tahu semua jawaban. Tetapi percaya kepada pribadi yang menuntun langkah kita. Nangkep ini? Ya, Tuhan Allahmu itu lebih besar dari segala-galanya. Walaupun kau belum lihat ini, percayalah Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang baik. Ya, haleluya. Terakhir, oh belum, ketiga. Saudara, moving forward juga ini saudara. Ini mesti lewati proses. Ya ini saya memakai lewat apa? Kegagalan kita. Kadang-kadang saudara, setiap kita, semua hamba Tuhan, setiap orang-orang yang mau dipakai Tuhan, saudara mesti lewati ini. Namanya kegagalan, sekolah kegagalan. Sekolah yang tidak pernah kita bisa hindari saudara. Kenapa? Karena ada masa-masanya untuk Tuhan mematahkan ego kita saudara. Mematahkan semua kekuatan kita. Dan kita mesti belajar untuk selalu apa? Kegagalan bukan akhir di dalam Kristus. Selalu ada pemulihan dan ada kesempatan baru untuk juga kita ini maju. Ya, pola pikir saudara. Ini saudara mesti lihat. Dalam Yohanes 21, 17 saudara. Dikatakan apa? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi. Tapi Tuhan ingin mengubah. Karena lewat kegagalan itu saudara. Tuhan ingin kasih tahu sama Petrus. Kamu punya false belief yang salah. Kalau kamu gak mau gagal. Ya, kamu kan kasih kamu cuma baru kasih persaudaraan. Karena Tuhan baik sama dia. Kata Tuhan gak cukup. Gak cukup. Tuhan itu begitu luar biasanya saudara. Dia lahir untuk mati loh saudara. Buat kita. Itu lagunya. Dia lahir untuk kami, dialah kami semua. Haleluya. Ya, kami semua. Termasuk saudara gak tuh? Hah? Jawab dong. Hah? Masuk gak? Nah itu bagus. Kalau enggak ini, waduh repot saya. Saya mesti khotbah pertobatan lagi saudara. Ya, nah ini. Kegagalan. Makanya juga saudara, 3 kali loh dia menyangkal Tuhan. Dan Tuhan mengubah dia. Saudara tahu waktu Tuhan Yesus bangkit hari pertama. Yang diingat sama Tuhan, siapa? Petrus. Wanita itu kata, kasih tahu sama si Petrus. Oh saya sudah bangkit. Karena itu menyembuhkan dia. Karena berhari-hari dia berpikir, gua gagal. Gua murid yang gak berguna. Udah. Begitukah kita juga kan? Kalau mengalami kegagalan, depresi datang, tekanan datang. Memang setan akan menggunakan itu untuk terus menekan. Mana Tuhan lu yang hebat katanya. Coba lu lihat. Lihat kan Tuhan meninggalkan lu. Tapi Tuhan tahu kapan waktunya untuk menyembuhkan Petrus. Sebelum dia naik ke surga saudara. Dia kasih kepercayaan yang baru. Haleluya. 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 Kegagalan besar bagi seorang murid. Mungkin ini Petrus berpikir seperti itu. Namun Yesus tidak pernah menolak dia. Ia memulihkannya dan mempercayakan kembali pelayanan kepada dia. Dia katakan, gembalakan domba-domba. Lalu Petrus luar biasa sekali. Saudara tahu, dia sudah sembuh. Haleluya, kenapa? Karena waktu pertama saudara dia masuk ke bait Allah dalam Kisah Rasul pasal 3. Perkataan yang dia ingat itu saudara, itu adalah bangkit dan melangkah. Haleluya. Rupanya dia sama kayak kita saudara punya visi. Ya, move on. Makanya waktu dia lihat orang lumpuh itu saudara, yang sudah bertahun dia katakan, emas perak tidak ada padaku. Saudara artinya gini, jangan mengharapkan dunia ini bisa memberikan jawaban untuk hidupmu. Tapi dikatakan, bangkit, berjalanlah, tinggalkan katanya juga semua itu. Dan orang itu dikatakan katanya, seketika itu juga dia bangkit, berdiri dan berjalan. Dia disembuhkan. Luar biasa.
Petrus yang gagal. Tapi setelah dia mengalami pemulihan, urapan itu ada pada dia, saudara. Sehingga dia bisa menolong orang lain. Dan hari ini juga, kenapa saudara gagal? Tuhan luaskan supaya saudara bergantung hanya kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Makanya Petrus berkata, emas, perak tidak aku punya. Dunia ini, apapun dengan kemewahannya, tidak bisa menolong saudara. Hanya Yesus yang bisa. Maka dikatakan, di dalam nama Yesus, bangkit, berjalanlah kamu. Haleluya. Haleluya. Saya gak mau dengar nanti saudara punya harta segala macam. Saudara ujungnya bunuh diri. Pusing saya loh saudara. Ya walaupun memang kita tidak mengharap. Gak gampang saudara. Tapi inilah dunia. Kita berharap kepada Tuhan. Allah yang punya rencana. Haleluya. Kegagalan bukan akhir pelajaran ini. Kegagalan bukan akhir di dalam Kristus. Selalu ada pemulihan dan selalu ada kesempatan baru untuk maju. Ya, seorang murid yang gagal. Kalau saudara juga dulu pernah belajar, apakah kalau saudara gagal dalam ujianmu lalu katakan, udah lama aku berhenti saya sekolah. Aku gak ketolong. Aku udah gagal, begitu? Nggak mungkin. Saudara nggak akan bisa sampai ke titik ini. Kalau saudara setiap gagal langsung, setiap gagal, orang yang begitu nggak bisa maju-maju saudara. Capek deh ketemu orang gitu. Ya, mesti didorong-dorong terus. Sekarang saudara mesti bertumbuh dalam imanmu. Kau harus apa? Bangkit dan berjalanlah. Bagian akhir ini. Moving forward itu, saudara mesti dengan pembaruan hidup juga. Paulus, saudara. Di dalam 2 Korintus pasal 5:17. Jadi kata begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saudara saya ulangi sekali lagi. Apa? Coba baca sama-sama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kalau saudara ada di dalam Tuhan, pengalaman inilah yang Saulus ini bisa diubahkan menjadi juga Paulus. Seorang rasul Tuhan. Saya sudah khotbahkan juga. Dan juga bagian akhir penutup. Dan kita tahu saudara semuanya Tuhan kerjakan dengan baik. Dan saya percaya memang perjalanan di Damsyik ini saudara. Ini adalah perjalanan yang banyak mengubah orang. Haleluya. Saudara masih ingat cerita tentang Elia juga. Elia begitu luar biasanya, dahsyat dipakai Tuhan. Tapi saudara, karena dia membiarkan perkataan daripada Isabel itu saudara. Ya, si Isabel itu. Ya. Saudara, dia lemah. Dia mengurung diri. Dia pikir, udah gak mau lagi. Udah gak bisa lagi dipakai Tuhan. Dia begitu takut saudara. Di dalam hidup ini saudara, yang kita harus menang adalah ketakutan kita, kekhawatiran kita saudara. Makanya untuk ini saudara, tidak ada obat lain, tidak ada cara lain untuk lepas daripada ketakutan itu. Cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Semua ini sudah disediakan di dalam kitab ini. Perkataan Tuhan adalah segala-galanya buat hidup kita. Dan hari ini, kalau saudara mendengar ini percayalah, Tuhan tidak pernah gagal. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia akan menjadi ciptaan baru. Ada amin? Dulu dia penganiaya jemaat. Setelah bertemu dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Dan Paulus melangkah maju. Disuruh ketemu Ananias, dia berjalan. Dia disuruh ke tanah Arab 3 tahun, dia ikuti. Karena dia mesti berubah. Melakukan pembaruan hidupnya saudara. Orang kalau tidak mau berubah saudara, maka dia akan ditinggalkan saudara. Kalau kita ini tidak mau berubah menjadi lebih baik saudara, kita akan ditinggalkan. Saudara tahu sama seperti handphone saudara. Kadang-kadang kita udah biasa gunain. Loh udah desain kenapa gak bisa? Mesti dilem biru kali. Dilempar beli baru begitu kan. Saudara gini lagi, kenapa? Tidak usah dilem biru saudara. Saudara mesti riset ulang. Matikan, hidupkan lagi. Maka dia akan
sempurna lagi sistem. Supaya kalau ada kerusakan-kerusakan di dalam sistem itu, dia bisa mereset kembali. Saudara, hidupmu perlu di-reset hari ini. Ya, supaya engkau menjadi ciptaan yang baru. Moving forward berarti hidup baru, meninggalkan manusia lama dan berjalan dalam manusia baru yang memiliki panggilan Bapa surgawi. Apa yang menjadi pelajaran saudara di dalam semua ini? Moving forward berarti membiarkan Tuhan membaharui pola pikir kita, sikap dan tujuan hidup kita. Apa yang menjadi tujuanmu? Mari kita balik kembali. Menjadi penutup, saudara. Ada 3 hal yang saya catat di sini. Tuhan memanggil kita hari ini untuk moving forward. Siap saudara? Siap? Ya, bukan dengan kekuatan sendiri. Bukan dengan terus terikat dengan masa lalu kita, kegagalan kita. Tapi kita mesti belajar untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 berkata begini. Janganlah apa? Ingat hal-hal yang dahulu kala. Sesungguhnya apa? Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Apakah engkau sudah lihat? Coba lihat tanganmu lagi. Apa engkau sudah lihat hari ini? Ya, saya akan tutup dengan kesaksian seorang anak berumur 16 tahun. Boleh dikasih lihat? Saudara, boleh dikasih lihat bagian yang terakhir? Nah ini. Tanggal 15 Mei saudara 2010. Jessica Watson ini 16 tahun umurnya saudara. Dan dia kembali ke Australia setelah 210 hari di laut. Artinya gini saudara. Dia punya cita-cita. Karena dia lahir di Gold Coast saudara, di Australia. Dan dia berkata, papi mami boleh gak? Aku sudah hampir tiap hari itu mainnya di pantai. Dan aku tahu itu serba kapal itu mesti bagaimana. Dengan berlayar saudara. 210 hari saudara, dia keliling dunia. Tanpa berhenti. Maksudnya gini, tidak ada dia berhenti di dermaga mana, di kota mana, tidak. Kalau itu namanya kapal pesiar. Ini benar-benar dia keliling dunia pakai itu. Sailing sendiri loh saudara, sendiri. Ya, 16 tahun saudara. Ya. Dia selamat dari 7 kali hantaman dan ombak setinggi 21 meter. Dan saudara bisa lihat ceritanya ini di Netflix saudara, karena saya sudah nonton. Judulnya adalah True Spirit. Ya, begitu ya. True Spirit. Dan dia menulis 2 buku. Padahal dia ini disleksia. Artinya dalam berkomunikasi kadang-kadang dia tidak bisa seperti kita, saudara. Ya, ada kata-kata atau ada apa di mana otak dia itu saudara yang tidak bisa nyambung. Tapi dia membuktikan dia bisa menulis 2 buku. Ya, dan Jessica katanya tetap giat menjadi pelaut. Dia sailor girl ya. Umur 16 tahun saudara. Ini dia mendapat anugerah saudara dari pemerintah Australia. Ya, itu adalah wajah asli sini ya. Dan itu adalah papa mama dan kakaknya. Ya. Nah, kalau dia aja bisa 16 tahun loh saudara. Ayo, saudara sudah lihat apa yang ada di tanganmu? Kalau saudara sudah lihat, tutup matamu, katakan ini. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Aku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Oh, hatiku limpah dengan syukur
Watson saja. Dengan Tuhannya, dia bisa mengelilingi dunia. Apa yang menjadi mimpi dia, Tuhan genapkan. Saya percaya, di dalam keterbatasan dia, disleksia ini, tapi dia bisa melakukan segala yang dia doakan di dalam doanya. Saudara dan saya juga hari ini, apa yang kau lihat di tanganmu? Bahwa kita akan moving forward. Masuk kepada gerakan kasih Bapa surgawi. Saya berdoa supaya ada keluarga-keluarga yang dipakai Tuhan untuk juga bisa menyembuhkan kota ini. Ada keluarga-keluarga yang akan dipakai Tuhan untuk juga menolong pernikahan-pernikahan yang mengalami krisis. Saya berdoa supaya juga ada banyak keluarga-keluarga yang akan dipakai Tuhan untuk juga menyembuhkan banyak orang-orang yang stres, orang-orang gila. Saya berdoa, mari terima panggilan Tuhan ini. Tidak mudah, saudara. Kita ingin membebaskan banyak tawanan-tawanan. Dan Tuhan ingin memakai ini. Sekali lagi, lihat tanganmu. Mari kita bangkit berdiri. Lihat tanganmu. Tengadakan kepalamu. Ku bawa korban syukur